Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya khadirun usikum wa ya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan duha yang berbarokah ini, diiringi turunnya rintik hujan pertanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta dan keadaan sejuk yang menyapa badan kita. Kita masih diberi kesempurnaan nikmat dengan tetapnya iman dan Islam di dalam dada kita, diberi kesehatan, kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk bisa bermajelis kembali di tempat yang berbarokah ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu sekalian, arsadani wa arsadakumullah, telah ditetapkan bagi kita di kesempatan yang baik ini untuk bisa bermuajahah, berjumpa, bertatap muka, saling tawasaubil haq, tawasaubis sabr di dalam meniti menjalani, melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bermajlis yang sudah kita sepakati bersama dengan nama apa Pak? Pertemuan orang tua maka kita patut syukuri karena suatu kesepakatan yang sudah kita rencanakan dan kita buat itu bisa berhukum wajib bagi kita. Sehingga kewajiban ini termasuk dari apa yang harus kita upayakan dan kita tepati. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di kesempatan hari ini kemarin dari pihak panitia menyodorkan kepada kami akan meneruskan materi sekolah orang tua atau intermezzo saya pikir ini tidak waktu yang tepat untuk meneruskan kajian, tetapi saya memilih walaupun nanti temanya sama, materinya mirip-mirip, tetapi saya memilih meneruskan materi intermezzo yang dulu pernah kita sampaikan pada awal semester Di awal semester dulu kita pernah sampaikan beberapa poin tentang rencana musuh-musuh Islam di dalam menghancurkan generasi Islam, generasi yang kita akan bina ini. Yang kemarin kita pernah sampaikan baru poin pertama, yaitu hadmul usroh, merusak tatanan rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui semua yang diupayakan oleh musuh-musuh Islam tidak lain adalah untuk merusak, melemahkan, bahkan sampai menghilangkan Islam di atas bumi ini. Ini jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir menginginkan untuk memadamkan nur Allah. Apa nur Allah itu? Al-Islam. Maka ketika mereka menginginkan Islam padam, Islam tidak tumbuh kembang, bahkan Islam musnah di atas muka bumi, bahkan Allah lebih menyempurnakan lebih menyempurnakan Islam tadi tampak di atas
muka bumi dengan terang benderang. Maka kita bisa ya melihat secara umum bahkan di tingkat nasional maupun internasional ya, di mana gerakan pelemahan dan penghinaan terhadap umat Islam dan Islam sendiri itu mencapai puncaknya sekarang. Tetapi apa yang bisa kita lihat di mana-mana, bahkan di belahan dunia yang kita dulu menyangka ya, mustahil akan ada seorang muslim, mustahil akan ada Islam di sana, sekarang tumbuh kembang dan maju pesat di negara-negara yang kita dulu mengatakan sangat mustahil ada Islam di sana. Ya, termasuk negara barat yang paling memusuhi Islam siapa? Amerika, Inggris, Kanada, apalagi Belanda, Pak ya. Bahkan maaf ya, di negara eks-komunis ya, pecahan Uni Soviet, sekarang Islam maju pesat. Ya. Yang dulunya negara Islam dan tertutup ke komunisan Soviet karena dijadikan Uni Soviet, sekarang ketika Uni Soviet tumbang, maka negara-negara bagian tadi menyatakan dirinya menjadi negara yang merdeka dan mengusung tinggi syariat Islam. Ya, Uzbek, Chechnya, Tajikistan, terus mana lagi Pak? Albania, semua negara-negara di ya belahan pecahan Uni Soviet sekarang menampakkan diri dan menyatakan mereka adalah negara Islam. Ini suatu kemajuan yang patut kita syukuri. Di sela-sela kita tetap berhati-hati dan tetap waspada karena tadi ya, pendangkalan, perusahaan dan pelemahan bahkan pemusnahan Islam tetap berjalan sampai hari ini, Pak. Yang kita tahu kemarin kalau prinsip yang pertama adalah hadmul usroh ya, menghancurkan rumah tangga dengan salah satunya menjadikan para wanita keluar dari rumah-rumah mereka. Ya, kita sudah merasakan sekarang ya, bahkan seumuran ya, belasan, lalu 20, 21, 25 usia produktif mereka sudah keluar dari rumah dan tidak memaksimalkan untuk mempelajari Islam. Padahal yang dibutuhkan oleh mereka itu tidak hanya materi saja, tetapi lebih kepada ilmu dan juga pengalaman untuk bisa berislam secara kafah. Nah, ini penting ya, makanya nanti yang kedua adalah hadmut ta'lim, menghancurkan pendidikan. Jadi yang pertama tadi apa? Hadmul usroh, yang kedua hadmut ta'lim. Ini sudah kita rasakan semenjak generasi kita dulu, Pak. Ya. Ya, kita mau ngaku atau tidak, kita itu korban pendidikan. Kita ngaku atau tidak, kita itu korban pendidikan. Buktinya apa? Setelah orang tua kita memasukkan kita ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, kita baru tahu, kita baru sadar, oh ternyata yang dulu kita lalui itu hanya kesia-siaan, dalam tanda kutip, tidak ada capaian yang kita butuhkan sama sekali untuk diri kita. Maka yang terjadi di luaran sana ya, merusak pendidikan dengan menjadikan setiap lembaga pendidikan itu berbasis sekuler. Dan tidak ada pemahaman agama sama sekali, bahkan kalau ada itu sedikit, dan dari sedikit itu sangat-sangat dangkal. Maka kita tidak mungkin mengandalkan ya pengajaran ibadah untuk anak-anak kita dari sekolah-sekolah yang berbasis sekuler tadi. Nah, ini bedanya Bapak-Bapak Ibu sekalian, kenapa kita merasa tergugah untuk mengadakan lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Karena apa? Karena sangat beda antara pendidikan sekuler dan pendidikan yang berbasis Islam. Dan outputnya nanti kita bisa lihat, Pak. Outputnya kita bisa lihat. Semua ya produk-produk dari pendidikan sekuler ya capaiannya hanya duniawi saja. Capaiannya hanya apa? Duniawi saja. Ini dimulai ya, kejadian ini dimulai kalau di dunia sejak ya
adanya penyampaian risalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditentang oleh Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, maka di Indonesia mulai nyata terjadi perusakan tatanan di dalam lembaga-lembaga pendidikan itu ketika zaman kolonial masuk ke Indonesia. Pertama dengan masuknya Portugis, nomor 2 Belanda, VOC, lalu datang Inggris, direbut oleh Jepang dan direbut kembali oleh Belanda. Maka di kurun waktu yang panjang itu ya, bahkan disebut sampai berapa tahun, Pak? 350 tahun ya, kita mendapatkan asupan distorsi di dalam pendidikan. Maka tidak hayal ya, salah satunya program atau sumber perundang-undangan kita itu 60% tinggalan atau warisan kolonialis. Yang 40% saja yang dari amandemen UUD 45, tapi 60%-nya peninggalan kolonial. Beda ketika kita ya melihat ya orang-orang yang memprihatinkan pendidikan Islam semenjak tumbangnya perlawanan Diponegoro pada tahun 1830, maka semua pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, mereka membangun pesantren-pesantren di setiap daerah yang mereka duduki. Mulai dari pesantren yang tertua mana, Pak? Lirboyo tahun berapa? Kita rada ngarang deh. Kalau enggak ngarang ya ngawur gitu ya. Pesantren yang tertua itu Sidokiri, Pak. Mulai tahun 17 ya, mulai tahun 17-an. Maka kalau Lirboyo itu setara dengan Pondok Apik Pekauman sini, ya itu setara selisihnya 3 tahun sampai 5 tahun. Tahun sekitar 1926. Tapi kalau Sidokiri itu semenjak tahun 17 ya. Maka setiap pengikut Diponegoro yang setia mendirikan pesantren-pesantren dimanapun mereka menduduki wilayah. Ya, termasuk yang di Cirebon, terus sampai ya Jawa Timur rata-rata, Magelang secara umum, Jawa Tengah ya, Kajen, Pati, Rembang, Lasem, itu semua rata-rata pengikut dari Pangeran Diponegoro yang setia. Karena apa mereka mempertahankan pendidikan Islam? Karena Pangeran Diponegoro itu Khalifatullah ing tanah Jawi, Pak. Jangan lupa ya, Diponegoro itu khalifah. Jadi kalau ada yang mendistorsi ya, khalifah itu bukan ajaran Islam. Kita enggak punya pemimpin yang namanya khalifah, itu mereka kurang wawasan. Mereka enggak pernah belajar tentang syariat. Bahkan di pondok-pondok pesantren yang salafiyah ya, di Tebu Ireng, di tadi ya yang kita sebutkan Sidokiri, terus banyak pesantren tua, bahkan di Bangkalan di Syekhona Khalil. Buku-buku kitab yang dibaca oleh mereka dari madhab Syafi'iyah, salah satu ajaran yang mereka pelajari adalah ajaran tentang imamah, tentang kepemimpinan di dalam Islam, yaitu amir atau khalifah. Dan sistemnya pasti khilafah. Maka tadi ya, untuk menjaga ya kelestarian pendidikan Islam, setiap dari anak buah Diponegoro yang setia itu mendirikan pesantren-pesantren di tempat mereka menduduki wilayah masing-masing. Dan sampai saat ini, Pak. Sampai saat ini. Maka kita tahu ya pesantren-pesantren tua seperti yang kita kenal tadi itu adalah hasil hasil keuletan dan upaya dari para pengikut Pangeran Diponegoro untuk melestarikan ajaran Islam. Karena di sisi yang lain ya secara struktur pemerintahan, pemerintah Hindia Belanda juga meluncurkan sekolah-sekolah sekuler, Pak. Ya. Ini sebagai tandingan ya, sebagai tandingan. Nah, kenapa kita bicara seperti ini? Apa sih bedanya ya antara pendidikan Islam dan pendidikan ala barat yang berbasis sekuler? Pasti ini sangat beda, Pak.
Karena apa? Karena pendidikan barat ala sekuler itu berbasis logika. Tidak ada panduan keagamaan sama sekali. Bahkan mereka menolak masuknya unsur agama di dalam pendidikan mereka. Jadi kalau di sekolah disuguhkan teori-teori apa Pak? Teologi tentang ketuhanan dan keagamaan, spontan mereka akan menolak dan tidak akan memakai guru itu lagi. Yang dipakai adalah orang-orang yang mampu menciptakan teori-teori, metode-metode dari penemuan yang bersumber dari penelitian. Maka muncullah orang-orang yang mengagumkan filsafat, orang-orang yang hanya mengagumkan ilmu pengetahuan, orang-orang yang menyembah logika. Dan bagi mereka bangsa barat dan turunannya sekolah-sekolah sekuler, kehidupan ini tidak hanya sebatas cuman dunia saja. Karena yang dia pikirkan apa Pak? Kemakmuran, kesejahteraan, kehidupan di dunia. Piye carane sekolah, sekolah iso pinter, pinter iso lulus, lulus iso entuk ijazah, ijazah iso kerja. Dan kerjanya di sini pasti kerja yang nyaman, menghasilkan pundi-pundi rupiah yang melimpah, sehingga dalam tanda kutip hidup mereka bisa nyaman. Nah ini Pak, ini bedanya. Nah, kok bisa beda? Karena di dalam sistem pendidikan Islam yang diajarkan kepada mereka para peserta didik itu bukan hanya kebutuhan di dunia saja, bahkan sampai kebutuhan mereka di akhirat nanti. Dan basis ya pendidikan agama Islam atau pendidikan Islami itu hanya 3 Pak. 1 Al-Quran, nomor 2 Al-Hadis atau Sunnah, yang nomor 3 ijtihad para ulama yang keselarasannya ditimbang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka semua fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Ketika ada teori yang kita perbincangkan, kita perdebatkan dan itu menjadikan ketidaksepakatan, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan kepada Al-Hadis, maka ijtihad tadi selaras serasi dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis itu sendiri. Nah, ini bedanya pendidikan Islam dan pendidikan sekuler. Maka yang dididik dari pendidikan sekuler hanya ya menjanjikan atau menyiapkan kesejahteraan di dunia saja, tetapi yang dibangun dan dididik dalam pendidikan Islam itu bukan hanya kesejahteraan dunia, bahkan sampai ke akhirat nanti. Maka pendidikan dasar di dalam agama Islam adalah pendidikan karakter, Pak. Bukan pendidikan logika, tapi pendidikan karakter. Kita mengenal ya bangsa-bangsa di belahan dunia ini yang mereka mempunyai sistem pendidikan yang dalam tanda kutip dianggap layak dan terbaik, tetapi tidak mampu menghasilkan manusia-manusia yang bisa survive ketika menghadapi masalah hidup. Bisa kita sebut mungkin ya, pendidikan yang terbaik di seluruh dunia di mana Pak? Sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. New Zealand, bukan Selandia itu ya. New Zealand ya, New Zealand, Selandia Baru. Nah, di sana diyakini ya dan disepakati oleh semua dunia-dunia bahwa sistem pendidikan di sana paling baik. Tapi kita tahu ya, mereka tetap sekuler. Tidak ada orang yang membincangkan tentang teologi, tentang agama, tentang ketuhanan, tentang syariat, enggak ada. Maka yang terjadi ya sama, banyak orang-orang sukses di sana yang frustasi. Bahkan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar sampai bunuh diri karena tidak mempunyai solusi dari setiap masalah yang menerpa kehidupannya di dalam aktivitasnya sehari-hari. Yang punya solusi itu cuma Islam gitu ya. Maka ya kalau kita bisa lihat ya pendidik yang paling diagungkan dari barat itu pasti filsafat ya. Pasti bisa ada Aristoteles, ada Socrates, ada siapa lagi?
Terus pokoknya saya ngono tes-tes itu ya. Itu dari Yunani kuno yang diturunkan menjadi filsafat barat yang dimasukkan dalam lembaga-lembaga pendidikan mereka. Tetapi dari kita itu lebih jauh lebih baik karena mereka mempunyai orang-orang ahli di satu bidang. Tetapi kalau Islam memunculkan orang ahli di berbagai bidang, Pak. Jadi kalau tadi ya para penemu filsafat, ya mereka kalau ditanya tentang eksak nggak bisa. Ditanya tentang kedokteran nggak bisa. Ditanya tentang solusi tentang permasalahan yang menimpa di sosial nggak bisa. Tapi begitu Islam memunculkan para ilmuwan, mereka adalah ahli di dalam setiap bidang ilmu pengetahuan yang ada. Contohnya yang terkenal siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina terkenal dengan apa? Metode pengobatan. Tapi sesungguhnya beliau Ibnu Sina tidak hanya menguasai pengobatan saja, bahkan dari fikih dasar dia tahu. Fikih dasar toharoh, fikih dasar sholat, fikih dasar melaksanakan saum, haji, ya, dan zakat dia tahu. Bahkan ilmu-ilmu yang lain, ya. Kita tahu ya Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu sebagai ahli peneliti tazkiyah atau masalah hati. Ternyata beliau juga di pengobatan ahli begitu. Ada Ibnu Rus, ada siapa lagi? Ibnu Batutah. Semua ya ilmuwan yang dikeluarkan dari pendidikan Islami memunculkan sosok-sosok yang multitalent dan menguasai disiplin berbagai ilmu. Nah ini Pak bedanya Pak, jenengan sekolah SD, sekolah TK ding, TAUD ya, sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, itu berbagai macam pendidikan diajarkan. Sampai di SMA masuk perguruan tinggi, tidak diperluas tapi dipersempit, kejuruan, fakultas. Keluar dari fakultas, mencari satu bidang keahlian lagi. Sampai menjadi spesialis itu hanya satu bidang, Pak. Nah, di Al-Qur'an ya, orang yang mempelajari Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis itu dari kecil ya dibebani cuman beberapa materi saja. Paling konsinau sholat, konsinau toharoh. Nanti baru di kelas-kelas tertentu ada ilmu-ilmu pendamping. Ada balaghah, ada sastra, ada ilmu alat, seterusnya. Dari alat-alat tersebut mereka mampu menguasai semua Pak. Bukan satu bidang saja, tetapi semua bidang dalam ilmu pengetahuan. Ya, di dulu di Kaliwungu itu ada ahli falak, pasti rada kenal ini karena sepuh dan sudah tilar lama ya. Beliau ahli falak satu-satunya orang Kaliwungu yang masuk perhimpunan falakiyah nasional ya, yang dulu kantornya di Kudus karena sampai sekarang tim falak dari Nahdlatul Ulama itu kantornya di Kudus ya. Ternyata ada ahli falak dari Kaliwungu yang termasuk tim tadi yang menjadi rujukan nasional, Pak. Ada yang kenal? Siapa? Ya? Nggak. Mbah Amin ya. Mbah Amin itu rumahnya di depannya Mbah Kiai Haji Muhyiddin yang sekarang Bapak Pak Isom itu ya. Nah, sekarang peninggalannya di rumah jenenge apa Pak? Tataban ya kalau bahasa Jawanya itu. Lorong atas rumah itu ya. Itu peninggalannya masih banyak sekali buku-buku falak yang ketika kepada cucu menantunya saya katakan, "Mbok tak PEW daripada rak kopen," saya bilang begitu ya. Dia nggak berani karena ahli warisnya sudah nggak ada ya. Pak Isom meninggal, Pak Munir meninggal, dan beberapa saudaranya dari jalur ayah juga sudah meninggal. Yang masih saudara ya Kiai Muhib tadi, Kiai Muhyiddin itu keponakan karena Mbah Amin itu kakak beradik dengan Mbah Mahfud. Mbah Mahfud itu bapaknya Kiai Muhib.
bapaknya Kiai Muhib. Itu saudaranya Mbah Kiai Badawi. Semua kan kiai-kiai itu masih saudara ya. Masih saudara. Nah, alhamdulillah kita punya kebanggaan ya di Kaliwungu sumber ilmu. Dulu kita setara dengan peradabannya ya, setara dengan Gresik. Maka kalau jenengan ke Gresik, kalau dengar suara tarhimnya, persis tarhimnya di Masjid Besar Kaliwungu. Di Masjid Gresik ya. Itu persis karena hampir-hampir mirip ya. Nah, di sini ada ulama besar yang tidak terekspos, yaitu gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu gurunya para ulama ya, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, gurune Mbah Soleh Darat itu salah satunya adalah orang Kaliwungu. Ya, salah satunya orang Kaliwungu, makbarohnya, kuburannya di depan, di belakang pondoknya Abah Dimyati persis itu ya. Siapa namanya? Muhammad Akil bin Muhammad Al-Munawar Habib. Itu ya. Itu sanad ilmu. Maka di dalam Islam kalau mempelajari ilmu agama itu dari dasar lalu mengembang sampai menguasai berbagai disiplin ilmu. Tidak kebalikan dari sekuler ya. Kalau sekuler dari yang umum lalu dikhususkan, lalu menjadi spesialis dalam satu bidang ilmu. Itu bedanya. Nah, maka ketika kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, kembali kepada metode pengajaran para ulama salafun soleh, kita sebetulnya mengembalikan peradaban Islam. Karena peradaban di seluruh dunia itu milik orang Islam, Pak. Milik umat Islam. Ya. Semua yang pernah terjadi dari peradaban itu adalah peradaban Islam. Nek teko wong barat, teko wong kafir itu tidak membangun tetapi merusak. Dan ingat ya, ketika di Baghdad itu ada perpustakaan terbesar pada waktu itu dan dijarah oleh para tentara salib. Ya, ternyata banyak dari manuskrip dan juga buku-buku yang karangan umat Islam tadi diplagiat oleh mereka, diatasnamakan mereka dan dipatenkan dengan nama mereka. Yang artinya apa, Pak? Sumber ilmu itu pasti dari orang Islam dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari para ulama yang sudah mengajarkan kepada mereka. Nah, ini nuwun sewu ya. Jadi kita punya PR besar sekarang. Apa PR besar kita? Mengembalikan peradaban umat Islam. Salah satunya jalan yang kita tempuh adalah seperti yang kita kerjakan sekarang, menempatkan anak-anak kita di pendidikan Islam. Karena apa? Di dalam metode pendidikan Islam tidak hanya diajarkan ya mengenai keduniaan, bahkan sampai kepada kepentingan kita di akhirat nanti. Gak ada ya orang sekuler yang bicara akhirat. Gak ada orang sekuler yang bicara agama. Ya, semua kapitalis, semua pluralis, semua liberalis, semua yang di luar isme Islam pasti pembahasannya sebatas dunia. Kecuali ahlul kitab. Ahlul kitab pun Yahudi dan Nasrani sekarang menurut Haja Irene ya yang mantan biarawati dan lulusan Vatikan dengan nilai komlut, beliau mengatakan pembahasan tentang akhirat di dalam agama-agama langit yang paling lengkap itu di dalam Islam. Karena dia tahu bagaimana Yahudi, bagaimana Nasrani, ternyata tidak selengkap di dalam Islam. Dan semua orang Yahudi dan Nasrani yang cerdas endingnya masuk Islam, Pak. Kebalikannya, kalau ada orang Islam kok murtad, keluar dan masuk Kristen atau Yahudi, berarti dia orang bodoh. Itu kebalikannya. Nah, maka ini nuwun sewu, kita punya PR besar ya, membersamai anak-anak kita untuk tumbuh kembang, bergaul bersama orang-orang soleh dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, walaupun kita masih berusia muda dan maaf tidak sempurna ya, pasti tidak sempurna, tetapi kita banyak dilihat oleh orang di luar sana
dan dinilai positif, Pak. Kita itu dinilai positif ya. Banyak teman-teman kita yang ingin copy paste sistem yang kita sekarang lakukan. Padahal kita kan copy paste dari beberapa lembaga pendidikan ya. Tetapi secara pengamatan teman-teman kita di luar, kita sudah sangat layak untuk ditiru, Pak, sistem kita. Padahal kita merasa masih kurang ya. Karena apa? Mereka belum, kita sudah jalan. Nah, ini bedanya. Maka nuwun sewu tadi ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kutab, apapun yang kita kita dapati dari anak-anak kita, sabar ya, sabar, teguhkan hati kita dalam membersamai mereka untuk bisa tumbuh kembang sesuai dengan fitrah mereka, dengan landasan Al-Quran, Al-Hadis, dan juga nasihat-nasihat para ulama. Karena apa, Pak? Karena nanti ya kita akan sangat menyesal kalau kita tidak bisa membersamai dan mengikut sertakan diri kita dalam perkembangan anak-anak kita. Ya kalau dunia itu bisa lepas ya, kalau jabatan bisa hilang, tapi kalau nasab itu tetap dibawa. Ya, nasab itu tetap dibawa. Maka seorang anak dinasabkan kepada orang tuanya supaya apa? Orang tua sadar dan mempunyai pengetahuan kalau dia nanti akan dihisab tentang anak-anaknya. Maka kalau dalam Pak, kajian fikih ya, ada anak-anak yang tidak mempunyai nasab, niku naudzubillah ya, naudzubillah. Karena apa? Ya anak-anak seperti itu bebannya sangat berat ya, beban mental dan beban sosial. Dan secara fikih ya, ayah biologisnya tidak berkewajiban menafkahi, dan apalagi secara fikih ibunya juga tidak berhak menasabkan dirinya kepada anak tadi. Walaupun dalam kajian fikih dinasabkan kepada ibunya, tetapi secara spesifik dia tidak punya nasab. Karena nasab itu milik ayah. Ya, ini maaf nuwun sewu. Kita menguatkan diri ya, bersabar di dalam membersamai anak-anak kita di dalam pendidikan dan tumbuh kembangnya, supaya kita bisa melihat ya perkembangan mereka di dalam pendidikannya dan juga di dalam akhlak kesehariannya, sehingga kita tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang anak-anak kita butuhkan nantinya. Maaf, ada satu yang kurang tadi yang disampaikan Ustadz Adib sebagai kepala sekolah. Kita minta kerjasama dan kooperatifnya dengan panjenengan selaku orang tua untuk melaporkan kekurangan anak kepada tim pengajar, Pak, sebagai komunikasi konsultasi. Ya, ini sudah diajarkan, tapi di rumah kok tidak dilakukan, atau kekurangan-kekurangan yang lain yang memang itu menjadi minus dari anak-anak kita. Jangan malu, jangan ditutup-tutupi, ambil komunikasi satu arah, jangan di grup, Pak ya. Jadi kalau komunikasi yang seperti ini jangan di grup, langsung kepada wali kelas masing-masing. Kalau mungkin wali kelasnya Ustadz Adib ya langsung chat ke beliau, Ustadz Adib, saya mau melaporkan kalau anak saya kekurangannya di sini, di sini, di sini. Tolong dinasehati, tolong diberikan perhatian khusus di bab ini. Nanti cross check ya, sudah kami berikan Bapak atau Ibu, bagaimana kelanjutannya di rumah. Seperti itu, Pak. Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena kalau jenengan mengharap perbaikan dari sekolah saja tanpa ada kerjasama, yaitu seperti bertepuk sebelah tangan. Kita sudah memberikan, di rumah dibiarkan, atau di rumah sudah diupayakan, nanti di sekolah tidak ada penguatan. Nah, ini susah, Pak. Ya, kalau kita menginginkan anak-anak kita baik dalam tanda kutip secara tumbuh kembangnya, mari kita bekerja sama antara pengajar dan juga wali supaya ada informasi timbal balik atas apa yang telah kita upayakan. Karena nuwun sewu, ada anak-anak tertentu yang ketika dibilangi orang tuanya enggak nurut, tapi ketika dibilangi gurunya dia nurut.
Ada seperti itu, ya. Nah, ini kalau nggak punya informasi dari rumah siapa yang tahu? Karena anak di kelas pasti kelihatannya baik. Nah, maka dari rumah menginformasikan kepada wali kelas secara satu arah, jangan di grup ya, jangan di grup kelas atau di grup umum bahkan. Karena apa? Ini akan menjadi penanganan khusus bagi anak tersebut. Ya. Karena banyak keluhan dari salah penanganan tadi, Pak. Anak saya kok tahfidnya kurang, Ustadz. Padahal anak jenengan mungkin di tahfidz kurang tapi di bidang lain menonjol. Maka yang punya informasi ini siapa? Guru. Lalu guru menanyakan kepada wali, Pak, maaf, anak jenengan kok kalau di kelas ada kelakuan yang seperti ini, apa di rumah kurang bagaimana? Nah, itu yang punya informasi dari rumah. Nah, kerjasama seperti ini nanti yang akan menyempurnakan hasil. Jadi kalau materi itu hanya apa Pak? Ritual saja ya, sebagai kebiasaan harian saja, tetapi perbaikan itu harus ada kerja tim tadi dari guru kelas dan juga wali murid. Sehingga endingnya nanti kita bisa sama-sama merasakan hasil yang maksimal dari lembaga pendidikan yang kita upayakan ini, baik dari segi ya materi dengan angka-angka atau dari segi akhlak, karena kita membangun karakter tadi dalam Islam adalah dengan akhlak. Itu yang menjadi penekanan perbedaan antara pengajaran sekuler dan pengajaran tentang Islam. Kalau di dalam Islam landasannya pasti jelas Al-Quran, Al-Hadis, lalu ijtihad para ulama yang dikonversikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kalau di ya pengajaran dan pembelajaran sekuler, mereka hanya mengandalkan logika, lalu penelitian dan hasil-hasil metode penemuan manusia saja. Sehingga mereka pasti tidak akan mempunyai solusi dari masalah-masalah tertentu yang mereka hadapi, dan endingnya kita bisa lihat negara-negara yang sudah dinyatakan maju, berkembang, mereka angka kematian bunuh dirinya sangat tinggi. Kenapa Pak? Tidak ada solusi hidup. Ya, nggak ada solusi hidup ya. Bahkan kalau kita melihat ya negara yang paling disiplin di Jepang ya, itu juga angka bunuh dirinya tinggi. Di Kanada banyak sekali ya. Nah ini Pak, mulai di lingkungan kita karena sistem pendidikannya sekuler sudah merata ya, maka reaksi terhadap sistem tadi mulai kita lihat Pak. Anak nggak bisa mengerjakan ujian nasional, bunuh diri. Minta sesuatu kepada orang tuanya nggak difasilitasi, marah, membantai orang tuanya. Ini kan karena apa? Tidak punya karakter tadi. Nah, maka kita sangat sayangkan, kita tidak ingin anak-anak kita mempunyai perilaku yang demikian. Maka basis yang kita bangun adalah basis keagamaan, yaitu berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad para ulama tadi. Yaitu yang poin kedua, insya Allah yang ketiga kita sampaikan di lain kesempatan, hadmul qudwah ya, penghancuran tokoh atau teladan umat. Nah, ini nyata sekali sekarang ya, sudah di depan mata kita. Semua orang yang mempunyai kedudukan dan martabat di depan umat Islam dihinakan, dilecehkan, bahkan diupayakan kematiannya. Ya, ini terjadi sekarang. Maka nuwun sewu, insya Allah kita kupas di lain kesempatan. Cukup ya dari kita sampai di sini. Tidak bisa berlama-lama kami menyampaikannya. Insya Allah bab yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.